Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Fractured yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang singgah ke rumah sakit setelah anaknya mengalami kecelakaan akibat terjatuh di sebuah tempat konstruksi. Namun, pada saat terbangun setelah menunggu cukup lama di ruang tunggu, sang suami tiba-tiba mendapatkan informasi kalau anak istrinya tidak pernah ada di sana, yang membuatnya menjadi panik dan yakin kalau ada sesuatu yang aneh dengan rumah sakit tersebut. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Ray dan Joanne dengan putri mereka bernama Peri yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Terlihat Ray dan Joanne yang sedang ribut karena insiden yang terjadi di rumah orang tua Joanne tadinya. Saat merayakan Thanksgiving tadi, Ray menanggap kalau orang tua Joanne tidak menyukainya, sehingga ia pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana dan hendak merayakan kembali Thanksgiving bertiga saja di rumah. Terlihat Ray yang memiliki temperamen yang buruk, serta Joanne yang juga sudah lelah dengan hal tersebut, dan mengatakan kalau ia rindu dengan sosok Ray yang dulu. Di tengah percakapan tersebut, ada mobil yang mengklaksonnya dari belakang, karena laju mereka yang terlalu lambat. Tak lama setelah itu, alat pemutar lagu Peri tiba-tiba mati. Namun Joanne mengatakan kalau mungkin saja baterainya habis. Untuk menghibur Peri, Ray pun menyanyikan lagu untuknya. Di tengah perjalanan, Peri tiba-tiba mengatakan kalau ia hendak buang air kecil, sehingga mereka pun singgah di sebuah rest area. Ketika Joanne membawa Peri ke toilet, Ray pun pergi ke minimarket di sana untuk membeli baterai dan minuman untuk Joanne. Namun, karena uangnya kurang, Ray malah memilih untuk membeli alkohol serta minuman untuk Joanne dan mengatakan kalau toko tersebut tidak menjual baterai. Tak lama setelah itu, Peri tiba-tiba mengatakan kalau cermin kesayangannya hilang, sehingga Joanne menganggap mungkin saja cerminnya ketinggalan di toilet tadi. Ray pun sambilan mencari di kursi belakang, namun ia malah tak sengaja menumpahkan kopinya. Di dekat mobil tersebut, Peri melihat ada balon yang tergantung di sebuah tempat konstruksi, sehingga ia pun langsung berjalan menuju balon tersebut. Namun di dekat sana, ternyata ada seekor anjing liar yang hendak menyerangnya. Peri pun langsung memanggil Ray dan ia pun berusaha menenangkan Peri yang berjalan semakin mundur ke lokasi konstruksi tersebut. Sialnya, saat Ray melempar batu ke anjing tersebut, Peri yang kaget pun ikut jatuh ke bawah konstruksi, disusul oleh Ray yang berusaha menangkapnya. Tak lama setelah itu, Ray pun terbangun setelah Joanne datang menyusulnya. Tampak Ray yang masih dalam kondisi linglung dan Joanne pun berusaha menyadarkannya. Namun Ray malah mendorongnya dan akhirnya memejamkan matanya untuk menenangkan diri. Saat sudah sepenuhnya sadar, ternyata Peri masih selamat dan sepertinya mengalami patah tulang di bagian tangannya. Ray pun mengopongnya kembali ke mobil dan langsung tancap gas menuju ke rumah sakit yang sempat mereka lewati tadi. Di belakang mobil, Joanne pun terus-terusan menyuruh Ray untuk mempercepat laju mobilnya. Mereka pun akhirnya sampai di IGD, dan Ray langsung pergi ke resepsionis untuk mencari bantuan. Namun karena situasi di sana sedang ramai, resepsionisnya pun hanya menyuruh Ray untuk sabar menunggu, sehingga ia terpaksa kembali ke ruang tunggu bersama dengan Joanne dan Peri. Melihat Peri yang kesakitan, serta Joanne yang terus menyuruh Ray untuk melakukan sesuatu, ia pun akhirnya kembali ke resepsionis. Yang anehnya,
Kali ini suasananya tampak sepi dan tidak ada orang sama sekali. Ketika Ray melihat ke arah Joanne dan Peri, tiba-tiba saja resepsionisnya muncul kembali. Ia pun menyuruh Ray untuk sabar mengantri dan mendaftarkan namanya dulu di sana. Saat sedang menuliskan namanya di sana, Ray mulai merasa ada yang aneh dengan resepsionisnya, yang membahas tentang golongan darah pasien di sana. Ray pun akhirnya kembali ke ruang tunggu, dan Joanne menitipkan syal milik Peri kepadanya. Joanne pun akhirnya minta maaf kepada Ray, karena sudah membuat keributan di mobil tadi. Karena Joanne tiba-tiba pusing, Ray pun hendak membeli minuman untuk meredakan dehidrasinya itu. Namun pada saat hendak kembali, Ray melihat ada seorang perawat yang sedang melakukan transaksi dengan paramedik di sana. Namun ia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, dan akhirnya kembali ke ruang tunggu. Tak lama setelah itu, nama Ray akhirnya dipanggil, dan mereka pun melakukan administrasi terlebih dahulu. Awalnya petugas di sana bertanya hal-hal yang umum, seperti alergi obat dan juga riwayat penyakit keluarga. Diketahui ternyata Ray sedang dalam program penyembuhan alkohol, serta ia juga ternyata sudah pernah menikah dengan wanita bernama Abby, namun sudah meninggal 8 tahun lalu. Karena tanggungan asuransi Abby belum diselesaikan, Ray pun terpaksa harus membayar secara cash. Anehnya, petugas di sana tiba-tiba menanyakan apakah Peri hendak didaftarkan sebagai peserta donasi organ dan juga bertanya tentang golongan darahnya. Tak lama setelah itu, akhirnya ada suster yang datang untuk menjemput Peri. Namun Ray sempat mendengar percakapan petugas administrasi yang pembahasannya juga mirip dengan resepsionis tadi, yaitu mengabari informasi Peri untuk dikabari ke dokter bernama Bertram. Peri pun akhirnya mendapatkan tempat tidur di sana, dan dokter yang bernama Bertram akhirnya muncul untuk memeriksa keadaan Peri. Bertram pun mengatakan kalau pupilnya terlihat tidak normal, dan mungkin saja ada cedera di bagian kepala akibat benturan tadi. Sehingga Peri akan diserahkan ke dokter Bruce untuk melakukan pemindaian di bagian kepalanya. Bertram pun sempat mengatakan kalau harganya akan cukup mahal, namun Ray dan Joanne tidak peduli, karena prioritas utama mereka adalah keselamatan Peri. Tak lama setelah itu, Dr. Bruce pun datang, dan hendak membawa Peri ke tempat pemindaian di lantai bawah. Dan karena hanya boleh ditemani satu orang, Bruce pun menyuruh Ray untuk bersantai di ruang tunggu, karena prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Ray pun sempat ketiduran sampai sore hari di ruang tunggu, dan pada saat terbangun, ia tidak melihat Joanne dan Peri di sana. Ketika di toilet, Ray pun melihat kalau bagian kepalanya sudah diberi perban, padahal ia tidak ingat kalau pernah diobati. Setelah itu, Ray pergi ke resepsionis untuk menanyakan tentang status Peri. Namun, karena pegawainya sudah berganti, ia pun tidak memiliki informasi dari pasien sebelumnya, karena kertas dari shift sebelumnya selalu dibuang. Saat Ray bertanya tentang Dr. Bertram, resepsionisnya pun berkata kalau ia sudah pulang karena shiftnya sudah selesai. Saat Ray meminta resepsionis itu untuk mencari informasi dari suster lain, ia pun kembali disuruh untuk menunggu di ruang tunggu. Namun karena tidak ada kabar sama sekali, Ray kembali menemui resepsionis itu untuk menanyakan kabar Peri. Ketika dicek, ternyata nama Peri tidak ada di dalam sistem mereka, serta semua dokter yang menangani Peri tadi sudah berganti. Tak terima dengan penjelasan tersebut, Ray pun langsung mengamuk dan meminta resepsionis itu untuk menelpon bagian pemindaian untuk menanyakan tentang status Peri. Namun berdasarkan informasi yang didapat,
Ternyata tidak ada pasien setelah jam 9 pagi tadi. Ray pun tampak bingung, dan setelah melihat ada celah untuk masuk ke bangsal emergensi, ia pun langsung lari masuk ke dalam. Ray pun kembali ke tempat tidur yang dipakai peri tadi, namun ia tidak menemukannya di sana. Tak lama setelah itu, security bernama Jeff langsung datang untuk menenangkan Ray bersamaan dengan dokter di sana bernama Lucado. Ray pun menjelaskan kalau ia hendak mencari keberadaan anak dan istrinya yang belum kembali dari tempat pemindaian dari siang tadi. Namun lagi-lagi, Dokter Lucado tidak bisa menemukan nama peri di sana. Ray pun mengatakan kalau suster di sana yang membawa peri ke tempat tidurnya. Saat Lucado bertanya apakah ia pernah melihat Ray tadi, susternya pun menjawab kalau Ray memang datang ke sana, namun dengan keluhan cedera di bagian kepalanya. Mendengar hal tersebut, Ray pun langsung mengamuk dan mulai memberontak serta hendak menyerang suster tersebut. Sehingga Jeff terpaksa menyemprotnya dengan semprotan merica dan Lucado yang juga menyuruh susternya untuk menyuntikkan obat penenang. Ray pun dikunci di sebuah ruangan untuk menenangkan dirinya di sana. Setelah Jeff dan perawatnya pergi, Ray yang hampir pingsan pun berusaha mencari obat-obatan di sana dan berhasil menemukan suntikan adrenalin. Tempat sebelum dirinya pingsan, Ray pun langsung menusukkan 2 suntikan adrenalin sekaligus dan berhasil kabur dari ruangan tersebut setelah memecahkan jendela. Ray pun berjalan sambil mengecek kamarnya satu persatu dan akhirnya menemukan Dr. Bruce di salah satu ruangannya. Namun Jeff berhasil menemukan Ray dan langsung mengejarnya sepanjang rumah sakit. Untungnya Ray berhasil kabur dari pintu darurat dan bersembunyi di salah satu truk di sana. Saat kembali ke mobil, Ray pun tampak terpukul karena gagal menjaga anak istrinya. Tak lama setelah itu, Ray melihat ada mobil polisi di dekat sana, sehingga ia pun langsung menghadang mereka yang hendak pergi dan melaporkan kejadian yang ia alami di dalam rumah sakit. Ray pun bercerita kalau ada yang aneh di rumah sakit tersebut karena anak dan istrinya tiba-tiba menghilang di dalam sana. Setelah mengecek identitas milik Ray, kedua polisi itu pun akhirnya setuju untuk membantunya. Ketika kembali ke rumah sakit, Jeff pun menjelaskan kalau Ray bertingkah liar tadi, sehingga mereka terpaksa menyuntikkannya obat penenang. Ray pun mengatakan kalau terakhir ia melihat anak istrinya ada di bangsal 9, sehingga polisi tersebut menyuruh Jeff untuk mengantarkan mereka ke sana. Dokter Lucado pun menjelaskan, berdasarkan informasi dari suster yang berjaga, Ray memang datang sendiri ke sana untuk mengobati kepalanya. Namun Ray tetap bersikeras untuk menyuruh Dr. Bertram kembali ke rumah sakit guna untuk meluruskan masalah tersebut. Polisi tersebut lalu meminta Dr. Lucado untuk mengantar mereka ke tempat pemindaian yang ternyata berada di lantai 3. Sesampainya di lantai 3, mereka pun masuk ke ruang pemindaian dan berdasarkan rekaman mesin tersebut, pemakaian terakhir memang di jam 9 pagi, yang artinya peri memang tidak pernah masuk ke ruangan tersebut. Resepsionis tadi pun akhirnya menemukan daftar pasien tadi pagi, dan memang ada nama Ray di sana. Tak lama setelah itu, Dr. Bertram akhirnya sampai dan mengatakan hal yang sama dengan yang lain, yaitu Ray memang datang sendiri di sana setelah mengalami kecelakaan mobil. Saat Ray diminta melakukan pemindaian kepala, ia malah mengatakan hendak menunggu istrinya di ruang tunggu. Namun bukan Joanne yang Ray sebutkan, melainkan istrinya yang sudah meninggal, yaitu Abby. Karena masih tidak ada solusi, Jeff pun menyarankan untuk mengecek CCTV di sana. Namun sayangnya, CCTV-nya tersebut hanya menyoroti Ray,
sehingga mereka tidak bisa melihat Joanne dan Peri yang duduk di depannya. Dokter Lucado juga mengatakan kalau tidak ada kamera CCTV di ruang bangsal untuk menjaga privasi pasien. Para polisi juga tidak bisa mengecek rekaman CCTV karena mereka tidak ada surat perintah, dan rekamannya tersebut juga tidak akan bisa membuktikan kalau keluarga Ray benar-benar hilang di sana. Ray pun teringat dengan kasir di rest area tadi yang sempat melihat mereka, sehingga ia meminta polisi tersebut untuk mencari informasi di sana. Setelah itu, mereka pun kembali ke Bangsal 9, dan Ray akhirnya menemukan petunjuk baru, yaitu syal kuning milik Peri di bawah kasur, yang artinya Peri memang benar-benar ada di sana. Saat polisi tersebut mengecek, terlihat ada darah di syalnya. Namun Ray mengatakan kalau itu pasti darahnya yang jatuh di syalnya tadi. Dokter Bertram pun mengatakan mungkin saja pikiran Ray sedang kacau akibat kecelakaan tadi. Tak lama setelah itu, ada seorang wanita bernama Teresa Jacobs yang merupakan psikiater di sana. Dr. Jacobs mengatakan kalau ia berniat membantunya mencari Joanne dan Peri. Namun sebelum itu, ia hendak mengobrol dulu untuk mencari informasi tentang keluarganya. Dr. Jacobs pun meminta Ray menceritakan apa yang terjadi sebelum dirinya ke rumah sakit. Ray pun menjelaskan kalau Peri jatuh ke lokasi konstruksi, lalu ia membawanya ke rumah sakit. Dan ketika sore harinya, mereka tiba-tiba saja menghilang. Dr. Jacobs selalu bertanya tentang bagaimana Abby bisa meninggal 8 tahun lalu. Ia juga membahas tentang kecanduan alkoholnya dan bertanya, apakah penyebab Abby meninggal adalah karena Ray yang sedang mabuk hari itu? Ray pun mengaku kalau ia memang mabuk saat itu. Namun ia sudah tidak minum-minum selama 8 tahun lamanya. Dr. Jacob selalu menemui polisi dan Dr. Bertram dan mengatakan kalau Ray sepertinya masih mengalami trauma, sehingga ia menyarankan mereka untuk pergi ke lokasi konstruksi untuk mengecek keadaan di sana. Salah satu polisinya pun akhirnya kembali dan mengatakan kalau toko yang Ray datangi tadi sudah tutup. Namun ia masih berusaha menghubungi kasir tersebut. Mereka semua pun akhirnya berangkat ke lokasi kejadian. Dan kini, para polisi juga membawa anjing pelacak untuk membuktikan apakah Peri dan Joanne masih berada di sana atau tidak. Ray pun bercerita kalau Peri terjatuh ke lokasi kejadian saat sedang mencari cerminnya yang hilang. Ketika anjing polisi melacak di bawah, mereka akhirnya menemukan cerminnya Peri. Dan Ray mengatakan kalau itu pasti terjatuh dari kantong jaketnya pada saat menyelamatkan Peri. Namun di lokasi tersebut juga ada banyak sekali darah, yang Ray anggap adalah darah dari kepalanya saat ia terjatuh tadi. Namun karena tidak ada yang percaya dengannya, Ray pun makin curiga ke mereka semua, dan menganggap kalau pihak rumah sakit dan polisi sudah bersekongkol untuk menjebaknya. Dr. Jacobs pun lagi-lagi bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ray pun bercerita kalau ia sempat ribut dengan Joanne pada saat di perjalanan. Setelah itu, Ray mengatakan kalau ia sempat melempar batu ke seekor anjing yang hendak menyerang Peri, sehingga mereka pun akhirnya terjatuh di lokasi konstruksi. Mendengar hal tersebut, Dr. Jacobs pun berasumsi kalau sebenarnya tidak ada anjing sama sekali di sana. Dan Ray hanya membuat senario itu karena dirinya yang marah dengan Joanne serta kesal dengan Peri yang sedang tantrum saat itu. Sehingga ia menjadi tidak terkontrol dan tanpa sengaja membunuh mereka berdua. Setelah itu, pikiran Ray menciptakan kenyataan lain yang palsu untuk melindungi dirinya sendiri dari trauma yang mengerikan.
Dr. Jacobs pun kembali menanyakan, di mana Ray menyimpan mayat Joanne dan Perry. Ray pun hanya terdiam melamun, dan mulai yakin jika dirinya memang bersalah dan mengarang semua cerita itu. Ketika Ray akan ditahan karena dugaan pembunuhan, tiba-tiba terdengar bunyi gonggongan. Yang ternyata anjing liar tersebut memang benar-benar ada. Ray pun langsung mengambil pistol milik polisi di sana dan menodong Dr. Jacobs. Ia pun meminta mereka semua untuk membuang radio dan pistolnya, lalu mengunci mereka semua di toko dekat sana. Ray pun mengambil kartu akses dari Dr. Jacobs dan langsung kembali ke rumah sakit untuk mencari Joanne dan Perry. Sesampainya di rumah sakit, Ray pun mengambil bunga di sana dan menutup dirinya untuk menghindar suster siang tadi. Ia pun sampai di sebuah ruangan bayi, dan ketika melihat bayi di sana, Ray pun teringat kembali dengan Abby yang saat itu ternyata sedang hamil pada saat kecelakaannya terjadi. Setelah itu, Ray pun mengambil jas dokter dan masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai paling bawah. Namun karena butuh kunci akses khusus dan kebetulan ada Jeff yang berada di luar lift, Ray pun langsung menariknya ke dalam untuk mengambil kuncinya. Perkelahian pun sempat terjadi di dalam, dan Ray terpaksa membunuh Jeff agar ia bisa turun ke bawah untuk menyelamatkan keluarganya. Sesampainya di lantai paling bawah, Ray menemukan boneka Perry yang diberikan oleh Dr. Bruce tadi, yang membuatnya menjadi semakin yakin kalau keluarganya itu berada di sana. Ray pun sempat melihat ada dokter yang sedang mengantar kotak dengan label organ manusia. Ketika ia masuk ke sebuah ruangan, tampak ada beberapa mayat yang organnya sudah diambil, sehingga Ray yakin kalau Perry dan Joanne pasti akan menjadi korban selanjutnya. Ray lalu melihat petugas administrasi tadi dan mengikutinya masuk ke sebuah ruangan yang ternyata mereka hendak membedah Perry. Ray pun langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan Dr. Lucado serta Joanne yang ternyata juga berada di sana. Saat Ray hendak membawa mereka keluar, salah satu perawat di sana berniat membunyikan alarm. Namun Ray langsung menembak pipa di sana. Ketika hendak kabur, salah satu perawat di sana pun langsung menangkap Ray dan akan disuntikan obat penenang. Namun untungnya Ray berhasil mengambil pistolnya dan langsung menembak ruangan yang sudah dipenuhi gas. Ketika di luar, Dr. Bruce pun berusaha menahannya. Namun Ray tidak peduli dan langsung menembak kakinya. Ray pun tampak bahagia karena ia berhasil menyelamatkan Joanne dan Perry dan langsung membawa mereka pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, akhirnya diketahui kalau kecurigaan Dr. Jacobs memang benar. Karena semua yang ada terjadi selama ini hanyalah karangan pikirannya sendiri. Tidak ada perdagangan manusia di rumah sakit tersebut, dan orang yang Ray bawa itu bukanlah Joanne dan Perry, melainkan pasien hendak dioperasi saat itu. Setelah insiden Perry jatuh dan mendorong Joanne di lokasi konstruksi, ternyata mereka berdua memang sudah tewas, dan Ray menyembunyikan mayat mereka di belakang bagasi mobilnya. Di akhir cerita, Ray pun masih berpikiran kalau ia adalah suami dan ayah yang hebat, karena sudah berhasil menyelamatkan keluarganya.